Halo guys, kenalin gue Pipi. Di sini gue akan bercerita tentang kejadian yang terjadi di kampus gue. Cerita kali ini gue akan sedikit throwback ke masa awal kuliah, tepatnya pada tahun 2010. Dulu pertama kali kuliah gue ambil jurusan TI, bukan karena suka tapi karena ngikut teman. Sebenarnya gue emang gak pinter matematika dan gak ngerti pemrograman. Jadi gue out setelah beres semester 1 dan tahun berikutnya pindah ke jurusan sastra Inggris. Kampus gue bukan termasuk kampus yang gede banget, cuma termasuk kampus yang tua. Bangunannya, perabotannya, meja kursinya masih jadul parah. Gedung fakultas gue itu 5 lantai. Lantai 1 sampai 3 dipakai buat kelas. Lantai 5 dipakai buat ruang dosen dan dekan. Ketika pertama kali masuk, kakak tingkat udah wanti-wanti untuk jangan pernah naik lift sendirian ke lantai 5. Karena liftnya akan selalu berhenti di lantai 4 dan kebuka juga ketutup sendiri di lantai 4 itu. Bahkan ya, dengar-dengar kadang lift suka macet di lantai 4 itu. Gue sih percaya-percaya aja, karena memang kadang mereka suka seliweran. Bahkan ada yang suka ikut ke kelas. Masalahnya, ada satu geng isinya 5 anak tuh skeptisnya parah banget. Sebodoh amat sama apa yang kakak tingkat bilang. Memang sih mereka pemberani, tapi dengan sangat tidak mempercayai keberadaan mereka tuh ya gimana? Bisa salah, bisa enggak sih. Sampai suatu hari kami ada kelas sampai jam 6 sore. Kebetulan kelasnya ada di lantai 1. Dan temen gue, salah satu anggota geng itu, lupa masukin tugas ke loker dosen yang berarti ada di lantai 5. Karena gak tega kalau dia sendirian ke atas, gue pun menawarkan diri untuk nemenin dia. Setidaknya kalau ada apa-apa bisa dihadapin berdua. Tapi dia nolak dengan alasan cuma sebentar dan gak akan ada apa-apa. Jadilah gue, 4 temen gengnya dia dan 2 temen gue lainnya nunggu di depan lift. Kebetulan di depan lift itu ada tempat penjaga gedung. Jadi gue bisa duduk-duduk di situ sama temen gue. Gue sebenarnya agak was-was nih, karena mengingat pesan kakak tingkat kalau naik lift jangan sendirian. Cuman karena dia nggak mau ditemenin, jadilah ya kami cuma nurutin mau dianya aja. Selama nunggu itu, gue ngamatin lift terus. Telapak tangan gue udah mulai panas dan memerah. Kebiasaan gue, kalau udah ada tanda-tanda begini, pasti ada sesuatu yang gak baik yang terjadi. Dan bener aja, dari layar kecil di atas lift itu, terlihat bahwa berhenti di langkah 4. Gue udah was-was dan di dalam hati gue udah berharap itu angka nambah 1 lagi. Tapi ternyata angkanya gak nambah-nambah, masih di angka 4. Karena mulai gelisah, gue bilang ke teman-teman gimana kalau kita naik tangga aja. 10 menit berlalu dan lift masih berhenti di lantai 4. Bisa kelihatan kalau teman-teman gue itu udah mulai cemas. Takut kalau Joan gak bercanda, tapi emang ada apa-apa di dalam lift itu. Tiba-tiba ada suara alarm dari lift, dan dari speaker keluar suara yang sangat berisik. Kami semua refleks berdiri dan lari menuju lift, dan berkali-kali mencet tombol turun. Kami semua benar-benar panik dan mencetin terus tombol turun itu. Karena gak bisa-bisa dan di situ benar-benar gak ada orang, akhirnya 2 temen gue yang udah ketakutan banget berusaha nyari penjaga gedung. Sedangkan gue dan yang lain masih berusaha untuk mencetin tombol turun. Karena kami panik, akhirnya kami memutuskan untuk naik tangga. Kami baru mau naik ke tangga, tiba-tiba semua lampu mati. Bener-bener mati semua. Tapi anehnya, lift masih jalan. Di antara kesunyian kami, liftnya bergerak menuju ke lantai 5.
Terus penjaga gedung dan 2 teman gue lari-lari masuk ke dalam gedung. Tapi ternyata lift bergerak turun. Kami pun mendadak sunyi. 5, 4, 3, 2, 1. Pintu lift kebuka. Kami masih belum berani bergerak sampai pintu lift benar-benar kebuka dan kami lihat Joan berdiri di pojokan menghadap ke tembok lift. Pak D pun, si penjaga gedung itu, masuk ke dalam lift dan menepuk bahunya. Tiba-tiba dari belakang kami dikejutkan sama suara orang yang kami kenal. Ya, itu suara Joan. Kami berdelapan otomatis bebarengan nengok dan kaget. Lah, ini Joan. Terus yang di dalam lift itu siapa? Kami balik badan lagi untuk lihat siapa yang di dalam lift bersama Pak D. Ternyata itu Joan juga. Karena kami masih bingung, kami nengok lagi ke belakang dan ternyata kosong. Gue di situ mulai keringet dingin. Gue lihat Pak D pun mulai keringetan. Pak D gak bicara apa-apa sampai Joan yang ada di dalam lift itu tiba-tiba teriak-teriak menggeram. Ya, ternyata Joan kesurupan. Saat itu gue belum benar-benar tahu cara mengatasi orang kesurupan karena memang belum begitu mendalaminya. Cuman gue bisa lihat ada sosok yang lagi ngerangkul Joan dari belakang. Sosok itu perempuan dan sangat menyeramkan. Sosok itu gak pakai baju, badannya kurus kering, mukanya peo, bola matanya bergelantungan keluar. Gue takut banget waktu itu. Pak D cuma minta kami semua angkat keluar dari lift. Katanya dia mau ambil air. Gak tahu deh mau ambil air apa. Setengah mati kami berusaha bopong Joan keluar karena rasanya berat banget berbanding terbalik dengan badan Joan yang sangat kecil. Setelah bisa keluarin Joan dari lift, gue pangku kepalanya di paha gue supaya gak kena lantai karena dia berontak terus. Tiba-tiba sosok yang ngerangkul Joan ini kayak manjangin kepalanya dan ngarahin kepalanya ke samping muka gue. Gue yang ketakutan cuma bisa merem, gak mau lihat. Tapi gue bisa ngerasain makhluk itu ngeluarin lidahnya, terus ngejilat kuping gue. Sumpah ini jijik banget. Tapi gue saking takut yang luar biasa sampai rasanya beku banget, gak bisa ngapa-ngapain. Ketika itu gue belum tahu caranya komunikasi sama mereka. Jadi cara gue menghindari mereka hanya dengan merem, berharap dengan gue merem bisa segera selesai. Sekitar 15 menitan kami nahan Joan. Akhirnya Pak D datang bawa 1 botol air. Kali ini Pak D datang sama Pak Marno. Pak Marno itu salah satu security yang paling lama mengabdi di kampus gue. Pak Marno datang dengan santai. Beliau duduk di samping Joan dan megang kepala Joan. Pak D juga duduk berhadapan dengan Pak Marno. Sedangkan kami semua disuruh menunggu di luar gedung. Kami gak tahu Joan akan diapakan. Cuman dari luar, kami bisa lihat Joan berontak terus. Badannya bisa kayak gitu. Anehnya, yang nahan bukan tangannya, tapi kepalanya. Jadi kayak pakai kepala gitulah. Di luar gue dan teman-teman hanya bisa berdoa sambil pelukan karena saking takutnya. Setelah beberapa saat Joan berontak, Pak Marno menyiramkan air sebotol dari kepala sampai ke kakinya Joan. Setelah itu Pak Marno menggenggamkan tangannya di atas kepala Joan, terus ditiup beberapa kali. Setelah tiupan terakhir, Joan pingsan. Gue nyari-nyari sosok yang nempel di Joan. Udah gak ada, udah aman pikirku. Kami pun masuk dan bopong Joan keluar gedung fakultas dan masukin dia ke dalam mobil. Sebelum kami cabut, Pak Marno sempat bilang, lain kali gak usah sendirian ke atas kalau sudah maghrib. Kalaupun terpaksa harus ke atas, mending rame-rame atau minta ditemenin dan sama Pak D.
Mbak Joan itu mungkin akan kosong beberapa hari, tapi nggak apa-apa, biasa aja, dijagain aja biar cepet balik kayak biasa lagi. Makanya gue dan teman-teman gue itu mutusin untuk nganterin Joan ke kosannya. Gue, Cecil, dan Andra langsung cabut anterin Joan ke kosan, sedangkan yang lain memutuskan untuk pulang karena masih takut. Sampainya di kosan Joan, si Joan masih belum sadar. Kemudian Cecil langsung nyalain lagu-lagu rohani, saking dia masih takutnya. Sedangkan gue sama Andra berusaha bantuin Joan biar segera bangun. Dikasih minyak di hidung dan dadanya, sambil gantiin bajunya yang basah karena disiram air. Baunya sih kayak bau mawar, cuma kayak ada bau lain yang gue gak tahu itu apa. Sekitar 2 jam kami di kamar Joan, akhirnya Joan buka mata. Tapi tatapan matanya kosong. Kami berusaha mengajak bicara, tapi Joan tetap diam aja. Bener-bener kayak orang yang jiwanya gak ada. Sama sekali gak bicara apa-apa. Kalau dia mau apa-apa, dia hanya nunjuk doang. Karena Pak Marno sudah berpesan untuk jangan ninggalin Joan sendirian, kami pun memutuskan untuk nginep di kosan Joan malam itu. Selama beberapa hari, kami nginep gantian di kosan Joan untuk nemenin Joan. Ngasih Joan makan, minum, mandiin, bener-bener kayak ngurusin mayat hidup deh. Sampai 4 hari kemudian, waktu itu kebetulan jatahku sama Andra yang jaga. Tiba-tiba Joan bangun. "Loh, kok kalian di sini?" tanya Joan kebingungan. "Aduh, aku udah takut kamu gak bisa balik lagi, Jo," kata Andra. "Gak bisa balik lagi gimana?" Aku pun jelasin semua kronologi kejadiannya. "Aneh, orang gue masih naruh tugas di lokernya Bu Ambar tuh, gue langsung turun lewat tangga," kata Joan. "Tapi liftnya gak mau naik. Terus di lantai 1 gue lihat kalian gak jelas banget di depan lift. Gue panggil kalian gak nengok. Jadi ya udah gue cabut aja balik ke kosan. Terus ya biasa aja." Tiba-tiba Joan bercerita seperti itu. Gue masih bingung ketika kejadian hari itu hari Jumat. Lalu Joan merasa bahwa hari ini hari Sabtu. Tapi gue ngerasa kalau hari ini hari Selasa karena udah 4 hari berlalu. Joan masih bingung, gue juga bingung. Kok bisa dia merasa cuma semalam, sedangkan kami ngerasa udah 4 hari. Selepas kejadian itu, kami udah gak berani lagi di kampus sampai malam. Bahkan gak berani ambil kelas yang selesainya di atas jam 5. Bahkan nih ya, gak berani tuh rapat untuk acara fakultas di kampus. Trauma banget. Sejak kejadian itu dan beberapa bulan lalu, gue masih sempat main-main ke kampus, sekalian reuni sama teman-teman angkatanku dulu. Lantai 4 sekarang udah dipakai jadi kelas, jadi udah lumayan aktif. Sudah direnovasi dan dicat ulang. Liftnya sudah diganti baru dan gak ada lagi tuh cerita lift macet. Tapi emang dasarnya aku blow on apa gimana, aku tuh kepo banget. Si makhluk yang dulu itu masih ada apa enggak. Jadilah gue masuk ke lift sendirian. Gue pencet tuh lantai 5. Waktu itu hari Jumat jam 3 sore. Jadi kampus masih rame. Lift mulai naik. 1, 2, 3, 4. Masih 4 juga. Wah, ini pikirku. Dan pintu lift kebuka. Sepi, sunyi, pengap, gelap, aneh. Yang gue lihat bukan lantai 4 yang seharusnya, tapi lantai 4 yang dulu. Yang gelap, berdebu, dan gak ada kehidupan. Oke, mungkin dia tahu kalau gue kepo, makanya dia kasih apa yang gue mau tahu. Gue keluar dari lift, gue puterin tuh gedung lantai 4. Bener-bener sepi, gue gak sadar ternyata dulu serem banget lantai 4 ini. Waktu gue ngelewatin toilet, gue dengar ada keran air nyala. Gue masuk tuh, niatnya mau matiin airnya kalau emang nyala.
Waktu masuk, ampun deh, bener-bener toilet tua. Dan memang keran air wastafelnya yang nyala. Jadi gue matiin aja. Di atas wastafel itu ada cermin yang udah hampir gak bisa dipakai buat ngaca karena kayak berjamur, kotor gitu. Tapi samar-samar gue bisa lihat bayangan si dia yang dulu masuk ke Joan. Gue gak kaget karena udah mulai biasa kontrol rasa takut kan. Jadi gue balik badan, lipat tangan, terus kita tatap-tatapan. Pas tatap-tatapan itu, dia gak ada ngomong apa-apa. Dia cuma ke bilik toilet yang paling ujung. Penasaran dong gue, kenapa kok kesannya kayak dicuekin gitu. Terus gue susulin tuh dia ke bilik toilet yang paling ujung. Pas gue buka pintunya, astaga, gak cuma bau busuk, tapi bau anyir, bau bangkai kecampur jadi satu. Dan di lubang klosetnya itu ada banyak kayak janin-janin masih merah kayak gumpalan darah gitu. Di situ gue udah bukan mau muntah lagi, tapi udah muntah beneran. Sia-sia kan gue makan di KFC tuh, dan gue dibawa kembali ke masa jauh sebelum gue kuliah. Gue lihat banyak cewek-cewek yang seliweran bolak-balik masuk ke bilik itu, tapi kayak dicepetin gitu passionnya. Yang intinya toilet itu sering dipakai buat aborsi. Entah mereka minum obat atau gimana, pokoknya pas mau keluar janinnya mereka pakai toilet itu. Ya jadinya gak kaget juga kenapa dulu bangunan lantai 4 ini paling serem. Lawang dibuat jadi tempat kayak begitu, dan sosok yang ada di situ itu kayak kumpulan energi negatif yang terbentuk dari janin-janin yang aborsi itu, plus karena energi negatif dari otak manusia. Jadi terbentuklah sosok yang negatif ini. Dan dia seolah ngasih tahu kalau dia sampai nempelin cewek yang naik lift sendirian itu karena dia ngira mereka mau melakukan hal yang sama kayak dulu. Dan juga dia nempelnya tuh ke cewek-cewek yang lagi menstruasi. Karena mungkin menurut dia darah menstruasi dan darah janin itu baunya sama. Jadi dia sebenarnya kayak mau ngasih warning aja ke kita gitu. Karena gue udah benar-benar pusing dan gak kuat lama-lama di situ, gue pergi keluar. Gue masuk lagi ke pintu lift yang masih kebuka itu, dan gue tekan lantai 1. Waktu pintu kebuka, gue kaget karena banyak orang. Dan ternyata gue dibikin keluar dari geraga gue. Terus gue jadi kayak orang beko dalam lift naik turun 3 kali. Kan bangke. Sebelum gue cabut, gue sempat nengok lagi ke atas, ke arah lantai 4. Gue lihat sosok itu masih ngintip, dan gue ngerasa dia masih ngeliatin gue sampai pergi. Ternyata banyak manusia-manusia bejat yang menciptakan setan. Tapi setannya yang disalahin karena ganggu manusia. Padahal itu karena perbuatan manusia sendiri. Gak heran kenapa kadang-kadang mereka marah sama manusia. Nah, sekian dulu ya guys cerita gue kali ini. Semoga masih bisa bertemu di cerita selanjutnya. Oke guys, bye.